Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai strategi perusahaan dan pemasaran bersekutu untuk membangun keterlibatan, nilai, dan hubungan pelanggan. Sebelumnya, perkenalkan saya Widiana Sari dengan akhiran NIM 018. Latar belakang pembahasan kami ialah, menurut Cutler dan Armstrong, tujuan pemasaran merupakan proses manajerial untuk mendapatkan apa yang diinginkan dan dibutuhkan melalui penciptaan dan pertukaran produk yang ditawarkan dan nilai produk mereka kepada orang lain. Tujuan pemasaran tentunya dilakukan agar dapat mengenal dan memahami pelanggan sedemikian rupa, sehingga produk yang dijual akan cocok sesuai dengan keinginan pelanggan, sehingga produk tersebut dapat terjual dengan sendirinya. Untuk mencapai tujuan tersebut, sebuah perusahaan perlu merancang strategi pemasaran berdasarkan nilai pelanggan. Strategi pemasaran yang baik bukan hanya sekedar pertumbuhan perusahaan, penjualan, dan laba, akan tetapi mencakup area yang lebih luas dengan melibatkan pelanggan secara terampil dan menciptakan nilai bagi mereka. Hal itu dimaksudkan untuk menemukan cara-cara di mana perusahaan dapat menggunakan kekuatannya dengan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dapat kita lihat di layar, Rolex merupakan merek jam tangan mewah terbesar di dunia. Pada tahun 2014, pendapatan Rolex diperkirakan mencapai 4,6 miliar dolar. Meskipun pusat perusahaan berada di Swiss, Rolex memiliki 4.000 jaringan pembuat jam tangan terlatih di lebih dari 100 negara. Pertanyaannya, bagaimana Rolex bisa mempertahankan posisi terdepannya di pasar? Hal tersebut dapat dicapai Rolex melalui strategi pemasaran yang digerakkan oleh nilai pelanggan dan dengan berfokus pada fitur-fitur yang penting bagi basis pelanggannya sejak perusahaan didirikan. Dari segi produk, Rolex memiliki keunggulan dalam meluncurkan banyak produk baru ke dunia karena penelitian dan pengembangannya serta pembuatan jam tangan yang unik dan tak lekang oleh waktu. Dari segi distribusi, Rolex memiliki jaringan yang sangat eksklusif yang terdiri dari toko perhiasan dalam jumlah terbatas untuk membuat merek dan produknya terlihat lebih eksklusif di mata pelanggan. Toko perhiasan kelas atas ditempatkan secara geografis dan harus membawa tingkat inventaris tertentu, menggunakan pola tampilan tertentu, dan menempatkan tingkat iklan lokal tahunan tertentu. Dengan demikian, Rolex memiliki kendali pasar yang tinggi dengan layanan minimal atau masalah konflik saluran, yang memungkinkan perusahaan untuk memantau penjualan secara ketat. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan nama saya Feren Clara Mirella dengan akhiran NIM 014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Perencanaan strategis perusahaan mendefinisikan peran pemasaran. Fokus perencanaan strategis adalah proses pengembangan dan pemeliharaan kesesuaian strategis antara tujuan dan kemampuan organisasi serta perubahan peluang pemasarannya. Perencanaan strategis ditetapkan tahap untuk sisa perencanaan di perusahaan. Rencana tahunan dan jangka panjang berhubungan dengan bisnis perusahaan saat ini dan bagaimana mempertahankannya. Sebaliknya, rencana strategis melibatkan mengadaptasi perusahaan untuk mengambil keuntungan dari peluang dalam lingkungan yang terus berubah. Mengidentifikasi tugas berorientasi pasar. Sebuah organisasi ada untuk mencapai sesuatu dan tujuan yang harus dinyatakan dengan jelas. Strategi seperti pemasaran, strategi perusahaan yang lebih luas harus berfokus dengan pelanggan sebagai berikut. 1. Mendefinisikan misi perusahaan tingkat perusahaan. 2. Menetapkan tujuan dan sasaran perusahaan. 3. Merancang portofolio bisnis. 4. Unit bisnis, produk, dan tingkat pasar. Kelima, merencanakan pemasaran dan strategis fungsional lainnya. Dan yang terakhir ada perencanaan strategis di seluruh perusahaan, pemandu strategi, dan perencanaan pemasarannya. Pernyataan misi adalah pernyataan tujuan organisasi apa yang ingin dicapai dalam lingkungan yang lebih besar. Misalnya, situs card booking sosial Pinterest tidak mendefinisikan dirinya sebagai
tempat online untuk memposting gambar. Misinya adalah memberi dalam orang platform media sosial untuk mengumpulkan, mengatur, dan berbagi hal-hal yang mereka sukai. Pertanyaan misi harus bermakna dan spesifik, namun bermotivasi. Seringnya pernyataan misi ditulis untuk tujuan, hubungan masyarakat, dan tidak memiliki pedoman yang spesifik dan dapat diterapkan. Sebaliknya, mereka harus menekankan kekuatan perusahaan dan memberitahu dengan tegas bagaimana mereka ingin menang di pasar. Misi perusahaan tidak boleh dinyatakan sebagai penghasilan lebih banyak penjualan atau keuntungan. Keuntungan hanyalah hadiah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Sebaliknya, misi harus fokus pada pelanggan yang ingin menciptakan oleh perusahaan. Menetapkan tujuan dan sasaran perusahaan. Perusahaan perlu mengubah misinya yang luas menjadi tujuan pendukung yang terperinci untuk setiap tingkat manajemen. Setiap manajer harus memiliki tujuan dan bertanggung jawab untuk mencapainya. Keuntungan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan penjualan dan mengurangi biaya. Penjualan dapat ditingkatkan dengan meningkatkan keterlibatan pelanggan dan meningkatkan pasang pasar perusahaan. Strategi dan program pemasaran harus dikembangkan untuk mendukung tujuan pemasaran tersebut. Untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan, penjualan, dan pangsa pasar, perusahaan dapat membentuk kembali dan memperluas lini produk dan layanannya. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Elisia Kalista Surya Ramadhani dengan akhiran NIM 021. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari sebelumnya, yaitu merancang portofolio bisnis. Dipandu oleh pernyataan misi dan tujuan perusahaan, manajemen harus merencanakan portofolio bisnisnya. Portofolio bisnis adalah kumpulan bisnis dan produk yang membentuk perusahaan. Perencanaan portofolio bisnis melibatkan dua langkah. Yang pertama, perusahaan harus menganalisis portofolio bisnisnya saat ini dan menentukan bisnis mana yang harus menerima investasi lebih banyak, lebih sedikit, atau tidak sama sekali. Lalu yang kedua, perlu membentuk portofolio masa depan dengan mengembangkan strategi untuk pertumbuhan dan perampingan. Untuk menganalisis portofolio bisnis saat ini, yaitu kegiatan utama dalam perencanaan strategis adalah analisis portofolio bisnis, di mana manajemen mengevaluasi produk dan bisnis yang membentuk perusahaan. Langkah pertama, manajemen adalah mengidentifikasi bisnis utama yang membentuk perusahaan yang disebut unit bisnis strategis. Unit bisnis strategis dapat berupa divisi perusahaan, lini produk dalam divisi, atau terkadang produk atau merek tunggal. Perusahaan selanjutnya menilai daya tarik dari berbagai unit bisnis strategis dan memutuskan berapa banyak dukungan yang layak untuk masing-masing unit bisnis strategis. Saat merancang portofolio bisnis, sebaiknya menambahkan produk dan bisnis yang sesuai dengan filosofi dan kompetensi inti perusahaan. Tujuan perencanaan strategis adalah untuk menemukan cara-cara di mana perusahaan dapat menggunakan kekuatannya dengan sebaik-baiknya untuk memanfaatkan peluang yang ada. Kemudian, pendekatan grup konsultan Boston. Itu dengan menggunakan pendekatan klasik Boston Consulting Group atau BCG atau BCG, sebuah perusahaan mengklasifikasikan semua unit bisnis strategisnya menurut matriks pangsa
pertumbuhan seperti tingkat pertumbuhan pasar memberikan ukuran daya tarik pasar. Matriks pangsa pertumbuhan adalah metode perencanaan portofolio yang mengevaluasi unit bisnis strategis perusahaan dalam hal tingkat pertumbuhan pasar dan pangsa pasar relatif. Matriks pangsa pertumbuhan mendefinisikan 4 jenis unit bisnis strategis. Di antaranya adalah STAR, yaitu bisnis atau produk dengan pertumbuhan tinggi, pangsa tinggi. Mereka sering membutuhkan investasi besar untuk membiayai pertumbuhan mereka yang cepat. Akhirnya pertumbuhan mereka akan melambat dan mereka akan berubah menjadi cash cow. Lalu yang kedua itu cash cow, yaitu bisnis atau produk dengan pertumbuhan rendah, pangsa tinggi. Unit bisnis strategis yang mapan dan sukses ini membutuhkan lebih sedikit investasi untuk mempertahankan pangsa pasar mereka. Dengan demikian, mereka menghasilkan banyak uang tunai yang digunakan perusahaan untuk membayar tagihannya dan mendukung unit bisnis strategis lain yang membutuhkan investasi. Yang ketiga, question mark. Question mark yaitu unit bisnis dengan pangsa rendah di pasar dengan pertumbuhan tinggi. Mereka membutuhkan banyak uang untuk menahan bagian mereka, apalagi meningkatkannya. Manajemen harus berpikir keras tentang question mark ini, di mana yang harus dibangun menjadi STAR dan mana yang harus dihapus. Lalu yang keempat adalah DOG, yaitu bisnis dan produk dengan pertumbuhan rendah, pangsa rendah. Mereka mungkin menghasilkan cukup uang untuk memelihara diri mereka sendiri, tetapi tidak menjanjikan untuk menjadi sumber uang yang besar. Lalu untuk selanjutnya, salah dengan pendekatan matriks. Keterbatasan dari pendekatan matriks adalah sulit untuk diterapkan, yaitu dengan menghabiskan waktu dan membutuhkan biaya yang mahal. Selain itu, pendekatan ini berfokus pada klasifikasi bisnis saat ini, tetapi hanya memberikan sedikit saran untuk pengembangan bisnis ke depannya. Oleh karena itu, banyak perusahaan meninggalkan metode matriks dan berdalih ke pendekatan khusus yang lebih sesuai dengan situasi perusahaan. Tidak seperti sebelumnya, di mana upaya perencanaan strategis berada di tangan manajer senior di kantor pusat perusahaan. Perencanaan strategi saat ini telah terdesentralisasi, di mana perusahaan menempatkan tanggung jawab untuk perencanaan strategis di tangan tim lintas fungsional manajer divisi yang dekat dengan pasar mereka. Di era digital ini, manajer tersebut memiliki banyak data teraktual dan dapat menyesuaikan rencana mereka dengan cepat untuk memenuhi kondisi dan peristiwa yang berubah di pasar. Baik, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Melia Widiarti A dengan akhiran NIM 007. Di sini saya akan menjelaskan perencanaan pemasaran bersekutu untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Yang pertama ada rencana strategis. Perusahaan menetapkan jenis bisnis apa yang akan dioperasikan perusahaan dan tujuannya masing-masing. Kemudian akan dilakukan perencanaan yang lebih detail. Departemen fungsional utama di setiap unit perusahaan, keuangan, akuntansi, pembelian, operasi, sistem informasi, sumber daya manusia harus bekerja sama untuk mencapai tujuan strategis. Ada dua cara dalam perencanaan strategis perusahaan. Pertama, pemasaran memberikan filosofi pemandu, konsep pemasaran. Kedua, pemasaran memberikan masukan kepada perencana strategis. Akhirnya, dalam unit bisnis individu,
Pemasaran merancang strategi untuk mencapai tujuan unit. Setelah tujuan unit ditetapkan, tugas pemasaran adalah membantu melaksanakan secara menguntungkan. Slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah bersekutu dengan departemen perusahaan lain. Setiap departemen perusahaan dapat dianggap sebagai mata rantai dalam rantai nilai internal perusahaan, yakni melakukan aktivitas penciptaan nilai untuk merancang, memproduksi, memasarkan, mengirimkan, dan mendukung produk perusahaan. Keberhasilan perusahaan tidak hanya bergantung pada seberapa baik setiap departemen melakukan pekerjaannya, tetapi juga pada seberapa baik berbagai departemen mengkoordinasikan kegiatan mereka. Idealnya, fungsi perusahaan yang berbeda harus bekerja secara harmonis untuk menghasilkan nilai bagi konsumen. Namun terkadang hubungan antar departemen penuh dengan konflik dan kesalahan. Kemudian slide selanjutnya ada berpikir tentang konsumen. Departemen pemasaran mengambil sudut pandang konsumen. Tindakan departemen pemasaran dapat meningkatkan biaya pembelian, mengganggu jadwal produksi, meningkatkan persediaan, dan membuat sakit kepala anggaran. Namun, pemasar harus menemukan cara untuk membuat semua departemen berpikir tentang konsumen dan mengembangkan rantai nilai yang berfungsi dengan lancar. Dan slide 11, ada bersekutu dengan orang lain dalam sistem pemasaran. Dalam usahanya untuk melibatkan pelanggan dan menciptakan nilai pelanggan, perusahaan perlu melihat dan melampaui rata-rata internalnya sendiri dan rantai nilai pemasoknya, distributornya, dan pada akhirnya pelanggannya. Lebih banyak perusahaan saat ini bermitra dengan anggota lain dari rantai pasokan pemasok, distributor, dan pada akhirnya pelanggan untuk meningkatkan kinerja jaringan pengiriman nilai pelanggan. Pesaing tidak lagi hanya terjadi antar individu pesaing, sebaliknya itu bisa juga terjadi di antara sebuah jaringan pengiriman nilai yang diciptakan oleh para pesaing itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aulia Wahyunasari dengan akhiran NIM 022. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Nah, di sini ada strategis pemasaran. Untuk berhasil di pasar yang kompetitif, saat ini perusahaan harus berpusat pada pelanggan. Mereka harus memenangkan pelanggan dari para pesaing, kemudian melibatkan dan menumbuhkan mereka dengan memberikan nilai yang lebih besar. Namun, sebelum dapat memuaskan pelanggan, perusahaan harus terlebih dahulu memahami kebutuhan dan juga keinginan dari para pelanggan. Jadi setiap perusahaan harus membagi total pasar, memilih segmen terbaik, dan juga merancang strategi untuk melayani segmen yang dipilih secara menguntungkan. Proses ini melibatkan segmentasi pasar, penargetan pasar, diferensiasi, dan juga positioning. Yang pertama ada segmentasi pasar. Pasar terdiri dari banyak jenis konsumen, produk, dan juga kebutuhan. Pemasar harus menentukan segmen mana yang menawarkan peluang terbaik. Konsumen dapat dikelompokkan dan juga dilayani dengan berbagai cara berdasarkan faktor geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Segmentasi pasar merupakan proses membagi pasar menjadi kelompok pembeli yang berbeda yang memiliki kebutuhan, karakteristik, atau perilaku yang berbeda dan yang mungkin memerlukan strategi atau bauran pemasaran yang terpisah. Setiap pasar memiliki segmen, tetapi tidak semua cara segmentasi pasar sama-sama berguna. Selanjutnya adalah penargetan pasar. Setelah perusahaan menentukan segmen pasarnya, perusahaan dapat memasuki satu atau banyak segmen ini. Penargetan pasar melibatkan evaluasi daya tarik setiap segmen pasar dan memilih satu atau lebih segmen untuk dimasuki. Perusahaan juga harus menargetkan segmen di mana ia dapat menghasilkan nilai pelanggan terbesar dan mempertahankannya dari waktu ke waktu.
Selanjutnya ada diferensiasi. Nah, setelah perusahaan memutuskan segmentasi pasar mana yang akan dimasuki, perusahaan juga harus menentukan bagaimana membedakan penawaran pasarnya untuk setiap segmen sasaran dan posisi apa yang ingin diduduki dalam segmen tersebut. Posisi produk adalah tempat yang ditempati relatif terhadap produk pesaing di benak konsumen. Pemasar ingin mengembangkan posisi pasar yang unik untuk produk mereka. Jika suatu produk dianggap persis seperti produk lain di pasar, konsumen tidak akan memiliki alasan untuk membelinya. Jadi setiap perusahaan pasti memiliki perbedaan dan juga keunggulan dari setiap produk yang akan diluncurkan atau produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Yang selanjutnya adalah positioning. Positioning ini mengatur suatu produk untuk menempati tempat yang jelas, khas, dan diinginkan relatif terhadap produk pesaing di benak konsumen sasaran. Pemasar merencanakan posisi yang membedakan produk mereka dari merek pesaing dan memberi mereka keuntungan terbesar di pasar sasaran mereka. Selanjutnya ada bauran pemasaran. Nah, setelah menentukan strategi pemasaran secara keseluruhan, perusahaan siap untuk mulai merencanakan rincian bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat pemasaran taktis yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran mereka. Yang pertama di sini ada produk. Produk berarti kombinasi barang dan juga jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pasar sasaran. Produk ini yang akan menjadi objek dalam perusahaan mereka. Yang kedua adalah harga. Harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayar pelanggan untuk mendapatkan produk. Selain dari produk, kemudian harga. Nah, harga ini merupakan sebuah nilai dari produk tersebut. Jadi produk itu akan memiliki nilai. Nah, nilai ini itu yang dinamakan harga, yang nantinya akan dibayarkan pelanggan kepada perusahaan. Yang ketiga ada tempat. Tempat ini mencakup aktivitas perusahaan yang membuat produk tersedia bagi konsumen sasaran. Yang terakhir adalah promosi. Promosi mengacu pada aktivitas yang mengkomunikasikan keunggulan produk dan juga membujuk para pelanggan sasaran untuk membelinya. Nah, setelah produk, harga, dan juga tempat, perusahaan pastinya akan mempromosikan produk mereka. Entah itu promosi secara online maupun secara mulut ke mulut, sehingga produk yang mereka luncurkan atau produk dari perusahaan ini akan dikenal oleh banyak orang. Sekian dari penjelasan saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Marta Raditya Sabella dengan akhiran NIM 026. Di sini saya akan menjelaskan tentang return of investment pemasaran. Bagaimana mengelola upaya pemasaran dan pengembalian investasi pemasaran. Selain pandai dalam pemasaran dan manajemen pemasaran, perusahaan juga perlu memperhatikan manajemennya. Mengelola proses manajemen memerlukan 5 fungsi manajemen pemasaran. Yang pertama adalah analisis. Bagaimana kita dapat menganalisis pemasaran harus melakukan analisis SWOT. Yang pertama adalah strength, kekuatan. Bagaimana kekuatan itu kita tahu kemampuan internal dan sumber daya dan faktor situasional positif yang dapat membantu perusahaan melayani pelanggannya. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan, yaitu bagaimana antara kita tahu keterbatasan internal dan faktor situasional negatif yang dapat mengganggu kinerja perusahaan. Yang ketiga adalah opportunity atau peluang, di mana kita tahu faktor atau tren yang menguntungkan yang dapat kita manfaatkan perusahaan untuk keuntungan kita sendiri. Yang keempat adalah threat atau ancaman,
Ancaman ini adalah faktor atau tren eksternal yang tidak menguntungkan yang dapat menghadirkan tantangan terhadap kinerja. Dan perusahaan juga harus menganalisis pasar dan lingkungan untuk menemukan peluang yang menarik dan mengidentifikasi ancaman. Yang kedua adalah perencanaan. Melalui perencanaan strategis, perusahaan memutuskan apa yang ingin dilakukan dengan setiap unit bisnis. Perencanaan pemasaran melibatkan pemilihan strategi pemasaran yang akan membantu perusahaan mencapai tujuan strategis secara keseluruhan. Rencana pemasaran yang terperinci diperlukan untuk setiap bisnis, produk atau merek. Bagian utama dari perencanaan pemasaran menyajikan analisis SWOT terperinci tentang situasi pemasaran saat ini serta potensi ancaman dan peluang. Yang ketiga adalah implementasi. Implementasi pemasaran adalah proses yang mengubah rencana pemasaran menjadi tindakan pemasaran untuk mencapai tujuan pemasaran strategis. Sedangkan perencanaan pemasaran membahas apa dan mengapa. Kegiatan pemasaran membahas siapa dan di mana, kapan, dan bagaimana. Adalah pengordinasian. Perusahaan harus merancang organisasi pemasaran yang dapat menjalankan strategi dan perencanaan pemasaran. Jika perusahaan sangat kecil, satu orang mungkin melakukan semua penelitian, penjualan, periklanan, layanan pelanggan, dan pekerjaan pemasaran lainnya. Namun, ketika perusahaan berkembang, departemen pemasaran muncul untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemasaran. Yang kelima, pengendalian atau kontrol pemasaran. Karena banyak hal tidak terduga terjadi selama penerapan strategi dan perencanaan pemasaran harus mempraktikkan kontrol pemasaran yang konstan, yaitu mengevaluasi hasil dan mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa tujuan tercapai. Pengendalian pemasaran melibatkan 4 langkah. Pertama, manajemen menerapkan tujuan pemasaran yang spesifik. Kemudian mengukur kinerja di pasar dan mengevaluasi penyebab perbedaan antara kinerja yang diharapkan dan yang sebenarnya. Mengukur dan mengelola laba atau investasi pemasaran. Manajemen pemasaran harus memastikan bahwa dana pemasaran dibelanjakan dengan baik. Di masa lalu, banyak pemasar membelanjakan dana pemasaran secara bebas untuk program pemasaran yang besar dan hal serta kampanye iklan yang mencolok. Seringkali tanpa memikirkan dengan hati-hati tentang keuntungan finansial dari pengeluaran mereka. Lebih dari sebelumnya, pemasaran saat ini bertanggung jawab untuk menghubungkan strategi dan taktik mereka dengan hasil kinerja pemasaran yang terukur. Salah satu ukuran kinerja pemasaran yang penting adalah laba atas investasi pemasaran atau Return of Investment atau ROI pemasaran. ROI pemasaran adalah laba bersih dari investasi pemasaran dibagi dengan biaya investasi pemasaran. ROI mengukur keuntungan yang dihasilkan oleh investasi dalam kegiatan pemasaran. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai jumpa di lain waktu.